Penjualan di Shopee naik 1.400% dalam 3 bulan doang, emang boleh? Ya boleh lah kalau bisa. Siapa juga yang nggak mau, bener nggak? Nah, di video kali ini gue mau bahas satu tadi case dari klien yang kita lagi kerjain di MEA. Dan ternyata cuma dalam 3 bulan doang dia naiknya segitu. Penasaran gimana caranya? Gimana caranya biar bisa kalian tiru juga di bisnis kalian? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, toko yang kita ambil ini ya sebenarnya toko yang ketika di awal tuh mulai dari kecil gitu ya. Jadi memang bukan tokonya yang awal udah langsung besar, tapi naiknya itu benar-benar growth-nya bagus banget gitu. Karena tokonya apa, jualannya apa. Nah ternyata toko yang satu ini, klien kita ini jualan produk mukena. Yang namanya mukena udah jelas dong, target marketnya adalah perempuan dan khususnya buat ibadah gitu kan. Nah pertama kali pas kita masuk nih, ketika mau ngerjain tokonya mereka tuh udah ngiklan. Dan ternyata hasilnya, nah lu lihat sendiri deh. Gimana menurut kalian? Dibilangin jelek? Enggak gitu kan. Nah tapi dibilangin tumbuh? Kagak juga. Kenapa? Maksud gue gini, kalau kalian lihat ya datanya ya, ROAS 4,26. Lumayan dong, ROAS 4. Ya nggak tahu sih buat gue pengen tahu menurut kalian lumayan nggak? Karena kalau ngomongin standar industri ya, standar dari Shopee-nya, ya standar segini standar lah gitu kan. Cuman gue tahu kalau segini terus, ya kalau buat seller katanya kapan untungnya, bener nggak? Meskipun gue nggak tahu sih, karena banyak seller juga untung, tapi kan selalu ngakunya nggak untung, bener nggak? Ya nggak? Kasih tau gue di komen lu masuk kategori yang mana nih, ya. Nah jadi dilihatnya bisa dibilang dia udah dilihat sama 21.000 sampai 22.000 orang. Terus yang kliknya tuh cuma 900, yang artinya ya dikit juga gitu kan. Modal iklan 500.000 dapat 16 order. Yang jadi masalah sebenarnya kalau buat gue sih bukan ininya. Lu bayangin ya, ROAS 4,26, kalau misalnya omsetnya 16 miliar gitu ya. Itu lumayan asik ya, bener nggak? Tapi kalau cuma 16 order dan nilainya tuh jadinya cuma 2 juta, ya buat gajian karyawan aja nggak cukup, bener nggak? Buat gaji admin bukan di bawah UMR lagi ya nggak cukup gitu kan, bener nggak? Makanya kayak gitu. Nah terus kita mulai perbaikan gitu ya. Nah begitu kita perbaikin, hasilnya jadi kayak gimana nih? Nah ini lo lihat hasilnya dulu nih ya, dari 4,26 jadi 7,49, yang artinya naik hampir 2 kali lipat. Dan omsetnya dari iklannya naik jadi 11 juta gitu ya. Much better, tapi dalam waktu yang singkat juga gitu kan. Nah terus apa sih yang dilakuin gitu kan, kayak gitu kan. Karena gini, kalau misalnya kita bilang secara dari 4 ke 7 itu udah growth banyak, bener nggak? Dan kalau buat kalian yang iklan, pasti kalian ngalamin deh, ini susah gitu ya. Budget, ya memang kita pasti perlu lebih gitu, budget pasti lebih gede. Tapi ya fair ngomong guys, lu kalau budget 500.000 dapat 2 juta nggak kerasa, bener nggak sih? Kan mendingan budget keluar lebih banyak. Dan ini pun sebenarnya kita lagi aiming, kita lagi mengarahkan supaya nantinya tuh semakin besar lagi gitu kan, bener nggak? Karena kan gue yakin lalu juga jadi seller pasti pengennya omsetnya jauh lebih gede kan gitu kan. Nah cuman ini berhubung kliennya agak konservatif, yang namanya konservatif kan jangan gede-gede amat dulu, bertahap. Yang sebenarnya kalau gue sih kayak gemes, lo ngapain sih pelan-pelan, ngegas aja langsung deh gitu. Bener, ruas sedikit nggak apa-apa, gede dulu aja gitu. Karena kalau dengan muter nanti kita dapat banyak, kalau menurut gue ya learning itu lebih banyak, insight itu lebih banyak gitu ya. Nah penjualan naik gratis dari tadinya 2 juta jadi 11 juta, yang ngeliat iklan 73.000 artinya naik 3 kali lipat, kliknya dari 900 ke 3.600 naik 4 kali lipat. Nah kalian dilihat di sini ibaratnya adalah budget naik 3 kali lipat. Viewers gitu ya, nih ini di sini nih ya kuncinya nih ya. Viewers dari 21.000 jadi 73.000. Budget 3 kali, viewers kurang lebih 3 kali ya. Tapi klik, nah dari 900 ke 3.600, ini lebih dari 4 kali nih. Nah kenapa nih? Nah di sini nih ada matriks-matriks yang kadang orang tuh nggak ngeh. Gini, lo kalau ngomongin budget tuh sebenarnya kalau menurut gue ya bener-bener sekarang tuh kayak cuman yang penting beli traffic. Tapi apakah traffic itu masuk ke toko lo belum tentu. Makanya disinilah pentingnya lo bisa mengoptimize SKU-nya, mengoptimize barangnya. Makanya gue sering ngomong kayak barangnya harus bagus, fotonya harus begini. Tapi kan ya meskipun gue tau ya mungkin banyak di antara kalian yang enek gitu ya dengarnya gitu ya, harus gini gitu, tapi memang ini fakta gitu loh, ini faktanya gitu. Bahkan gini, kita lagi di MEA nih, kita lagi bikin satu program baru gitu kan. Memang buat klien kita ya, nggak mungkin gue buka for public juga sih. Jadi program baru ini itu tuh kita bener-bener kita lagi pakai beberapa data analitik platform buat bener-bener ngebedah tokonya si klien kita tuh kayak gimana gitu. Kayak kemarin kita udah berhasil di beberapa ini yang kita jadiin pilot project ya, dan ternyata hasilnya bagus. Karena gini, lo sadar gak sih Shopee itu nggak cuma ngomongin lo ngomongin traffic, nggak cuma ngomongin order, tapi banyak. Contoh gini, service lo gimana. Nah service itu bisa pengaruh hilang order. Terus udah gitu promotion lo yang mana, promotion kan banyak tuh, ada game toko, ada apa. Gue tahu banyak yang ngerasa kayak ini penting gak sih. Tapi gini, lu pakai semua bisa jadi nggak untung. Tapi kalau lu bisa, maksudnya apa ya, bisa mengolah data-data tersebut
gitu ya. Itu bisa jadi untuk malah jauh lebih banyak gitu, karena inilah yang lagi kita kerjain sekarang. Benar-benar kita lagi bikin gimana caranya supaya setiap klien yang masuk itu, nah mereka kita bisa kasih data itu benar-benar sesuai kebutuhan mereka gitu. Cuman memang pasti ini ya, ini kita masih pilot project. Gue bilang ini begitu udah pakai, mungkin kayak di November Desember deh. November Desember klien yang bener-bener memang apa yang kita kerja samanya panjang, kita bakal kasih, karena ini juga memang mahal dan developnya nggak murah gitu, tapi efektivitasnya tinggi gitu ya. Nah lanjut, nah kemudian kan kita mulai nih ketika lagi fase pertumbuhan tuh kita ngeliat gitu kan fase respon pasarnya kayak gimana, ininya seperti apa gitu kan. Dan di bulan kedua, nah ini mulai makin tumbuh. Bulan pertama tadi kalian bisa lihat 11 juta, bulan kedua nah sekarang tuh jadi 22 juta. ROAS-nya maksud gue dari 7,49 ke 7,13 kejaga lah ya, turun 0, sekian persen kan nggak mungkin lo hitungan banget, bener nggak mungkin, pengennya nggak boleh kurang sedikit pun tapi omset tuh kagak naik. Dan yang perlu diingat adalah ROAS ini juga, kalaupun kita bisa ngejaga ROAS-nya tetap bagus terus, tapi ROAS bagus itu biasanya spendnya kecil, duitnya kecil. Dan ibaratnya ya balik tadi lah, gue pengen tanya sama kalian, lo dapet ROAS 100, kalau omsetnya cuma 2 juta itu nggak ada artinya ya. Kalau ROAS-nya cuma 3 tapi omsetnya 10 miliar, gue rasa lebih berarti. Bener nggak? Coba gue kasih tahu gue pendapat kalian, mending yang mana, yang pertama apa yang kedua? Gitu ya. Kalau gue sih yang kedua gitu ya, jelas. Nah, jadi ini growth-nya kita bisa lebih jaga gitu ya. Budgetnya naik lagi nggak? Iya, pasti naik juga. Tapi kan lo dapat lebih banyak. Bener nggak? Dapat lebih banyak nggak bisa komplain dong, bener nggak? Naik lagi, kita lihat mana yang bagusnya, kita scale up terus dan budgetnya tuh bagus lagi. Dan di bulan ketiga, nah bulan ketiga nih, nah ini di sini kita bisa naikin ROAS lebih tinggi. Nah, bulan ketiga ROAS itu lebih tinggi, jadi seperti ini, ROAS-nya di 10,99, omset 34 juta di sini ya. Jadi udah lebih naik lagi. Nah, tapi biaya spend-nya masih di 3 juta nih. Jadi kayak sellernya udah gue mentok segini. Ya udah gitu kan, mentok segini tapi ya hasil memang bisa lebih efektif, lebih besar. Nah, bisa nggak growth lagi gitu loh? Bisa nggak growth lagi? Ya bisa, tentu saja kalau misalnya budgetnya ditambah lagi. Karena menurut gue udah ROAS segitu udah bagus banget, udah tinggi gitu kan. Nah, meskipun ada nggak, bisa nggak sih kok misalnya kita apain lagi SKU-nya biar misalnya ROAS-nya jadi 20, jadi 100 dan seterusnya. Iya bisa, tapi effortnya menurut gue tuh nggak worth it. Maksud gue kenapa kayak gitu, karena gini, ketika lo mencoba mau otak-atik gitu ya, kita otak-atik nih, bisa sih konversinya dinaikin lagi, tapi batas konversi itu pasti ada limitnya, kecuali lo bisa pastiin kayak barang lo tuh nggak mungkin ada orang lain yang ngejual. Nah tapi nggak ada kan barang yang nggak ada orang lain yang nggak ngejual, bener nggak? Setiap barang pasti ada orang lain nih yang udah jualan duluan gitu kan. Nah itu adalah misalnya kayak beberapa insight nih yang bisa lo lihat, yang bisa maksudnya kita ngalamin. Terus apa nih yang dilakuin sebenarnya di MEA biar hasil kayak tadi. Tadi gue sempat ngebahas tentang data gitu ya. Nah yang pasti adalah banyak seller, lo harus lihat, lo harus tahu data lo tuh seperti apa. Lo harus misalnya kayak gini nih, harus ngasih tahu nih kayak dari toko lo kira-kira masalahnya di mana sih? Apakah di produk, apakah di traffic, apakah di service, apakah di konversi, apakah di promotion gitu kan? Apakah lo jangan-jangan kalah bersaing harga atau apa nih gitu. Karena gini, dengan semakin kalian tahu data kalian tahu di mana yang kurang. Dan ketika data itu kita utak-atik, nah disitulah bisa lebih besar. Karena gini, kalau yang gue lihat zaman sekarang ya, semenjak ada GMP Max gitu ya, ini tuh bukan lagi jalanin jualan tuh bukan lagi cuman kayak lo tuh harus ngerti kayak gimana sih cara ngeklik iklannya biar untung gitu. Kagak ada cara ngeklik iklan yang benar. Yang benar adalah lo lihat data lo, kondisi lo seperti apa yang harus dibenerin, apa yang harus dioptimize, itulah yang diperbaiki, dan ketika lo perbaiki disitulah lo bisa laku gitu. Ketika itu lo kurang gitu ya, disitulah lo bakal susah laku. Jadi basicnya balik lagi selalu ke situ gitu kan. Nah makanya gue mau tanya nih buat teman-teman yang nonton, siapa yang mau dicekin datanya seperti apa, siapa yang mau dibantuin buat iklan lebih banyak, mungkin lo bisa kontak di link di gue gitu kan. Gue punya program, salah satu program di kita itu adalah gini, kalau lo ngerasa kayak oh nanti kalau kontak harus cobain pakai MEA, enggak kok, nggak apa-apa, nggak butuh. Jujur, karena gimana ya, maksud gue kita nyari seller yang maksudnya kalau misalnya potensial ya, yang mau growth ya. Tapi kalau cuma seller yang kayak mau coba-coba gitu kan ya, mendingan juga kita cari
effort kita, waktu kita dipakai buat seller yang bener-bener serius, seller yang memang bener-bener mau ngegas gitu loh, seller yang bener-bener memang mau gede gitu, karena buat kita itu jauh lebih menguntungkan daripada yang kagok-kagok gitu kan. Kalau lu kagok mungkin lu bisa coba gini, kita punya program di mana program pendampingan ini kita bisa dampingin tim kalian, kita bisa dampingin kalian ya, lu harus ngapain, kita bisa bantu analisain datanya, data-data yang ada. Kita bisa kasih tahu insight apa yang bisa lo lakuin buat di toko kalian, dan di situ biasanya bakal bikin toko kalian lebih berkembang gitu ya. Kalau misalnya mau lebih serius gabung sama kita, tapi yang gue bilang tadi gimana ya, kalau yang nanggung nggak usah deh gitu. Kita ngambilnya yang serius-serius aja gitu ya, kayak gitu kan. Dan kasih tahu gue kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, jangan lupa tulis di komen, nanti bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Dari 9 juta sebulan jadi 2 miliar rupiah dalam 1 bulan. Ini kayaknya too good to be true. Tapi gue mau bilang too good to be true pun ini nyata dan ada kejadiannya. Jadi gimana sih? Jadi gini, di MEA kita ada salah satu klien yang gue rasa yakin lah pertumbuhan omset segila itu tuh udah harapan semua seller. Bener nggak? Siapa sih yang nggak mau bisa kayak gitu kan? Meskipun ya fair ngomong, kalau dari order dikit totok besar itu biasanya mengejutkan dan merepotkan juga. Tapi ya intinya kan duitnya ada gitu kan. Nah, terus gimana nih caranya, apa yang kita lakuin di MEA, dan gimana supaya kalian bisa mereplika, atau ya nggak replika banget, lalu dapat bocoran-bocoran tipis-tipisnya lah, gimana cara nge-growingnya. Yuk kita bakal bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi kayak gimana ceritanya? Jadi gini, cerita satu ini, klien yang hari ini kita kerjain di MEA, gue lagi angkat studi kasusnya, ini adalah satu seller yang jualannya berbagai macam buku tulis untuk anak sekolah gitu ya, dengan range produk di harga 3 ribuan sampai 50 ribuan ya kan. Buku tulis ya emang segituan kali ya. Nah, mereka jualnya satuan, dan mereka juga ada jualan paketan 10 buku. Secara ratingnya udah cukup oke, artinya ya secara umum yang memang benar-benar sesuai lah gitu. Nah, terus gini pertanyaannya, gue tahu banyak banget teman-teman nanyain, kok barang gue murah-murah terus harus diapain ya? Gue bakal bilang sama lu sadar nggak sih di awal mereka juga cuma jual satuan. Salah satu insight yang kita terapin ke mereka ketika kita saranin adalah, jangan lu jual satuan doang. Kenapa? 3.000 cuy. 3.000 mah dapat ya, kalau dapat free ongkir juga agak kebangetan gitu ya. Bener gak sih, 3.000 kira 20.000 udah gitu lu ngejual 3.000, dan kalian harus tahu adalah effortnya. Nih ya, effortnya jual di online. Lu ngejual 3.000 sama lu ngejual 50.000 sama 100.000 itu mirip sama. Bener nggak beda jauh. Yang beda kalau lu jual 3.000 sama 3 juta, berasa ada bedanya. Tapi kalau misalnya masih barang di bawah 50-100 ribu, maksud gua buyer itu udah mulai teredukasi, bukan teredukasi ya, udah mulai terbiasa ya, kalau gua beli barang ya kurang lebih seginian lah gitu. Masa 3.000 banget gitu kan, bener nggak? Makanya kita bikin nih paketan-paketan yang supaya apa? EOV-nya makin besar. Ya, EOV makin besar artinya penjualan makin besar. Nah, ini data dia sebelum masuk ke kita. Nih, lo bisa lihat, gue bisa kasih lihat penjualannya 9.600.000, jualannya buku tulis gitu kan. Dan waktu terakhir itu dia punya 146 order, dan tingkat konversi perjualannya itu 3,25%. Jadi kalau ngomongin 3,25%, ya sedang lah, dibilangin tinggi banget enggak gitu kan, tapi ya belum iklan, belum ngapa-ngapain, belum kayak gimana ya. Nah, terus bulan pertama, nah kita mulai tap in nih. Di bulan pertama ketika kita kerjain di sini omsetnya naik jadi 18 juta. Tingkat konversi jujur turun 2,63. Kenapa bisa turun? Pertanyaannya gitu. Karena yang perlu kalian sadar adalah ketika misalnya dia biasa nggak diiklanin, nggak diapain, kan dia dapat dari yang orang udah niat mau beli ya. Ketika kita iklanin, traffic dia lebih besar. Dan yang namanya traffic lebih besar selalu berimbas ke konversi yang pasti turun. Kenapa ya? Karena orang yang datang lebih banyak. Tapi omsetnya lebih gede. Gitu ya, udah pasti lebih gede. Nah, dan setelah itu di bulan kedua, dor, ini sebenarnya jujur sih kita juga agak kaget sih. Dia tembus 2,8 miliar, 2,799 miliar gitu kan. Omsetnya meledak segitunya, total pesanan jadi 51.000, total konversi 3,33. Kenapa? Dan konversi naik loh ya. Kenapa bisa naik gitu? Dan jujur ini bukan 100% dari iklan. Kenapa? Karena iklannya itu cuman menghasilkan ROAS 11,3, cukup tinggi, 38 juta. Tapi maksud gue gini loh, lu bayangin ya, dari 9 juta ke 38 juta itu udah tetap naik 4 kali lipat bos. Bener nggak? Udah lumayan tuh. Nah, tapi memang kalau segini belum sampai ke 2, sekian miliar kan. Terus emang duitnya dari mana? Nah, ternyata duitnya itu adalah dari sini nih, sebagian dari live,
sebagian dari affiliate. Nah, terus emang live-nya ngapain? Nah, sellernya sendiri itu mulai ngejalanin live. Jadi kita kasih saran sih, lu coba deh lakuin live kayak gini dan ternyata live-nya jalan. Gitu, kebayang nggak? Live-nya menghasilkan, bahkan bisa ngasilin sampai 1,5 miliar nih. Gitu ya, 500 sekian juta gitu kan. Halaman produk lihatnya 102 juta, video kontennya itu 6 juta dan 2,2 miliar dari affiliate. Gitu. Nah, dari affiliate. Nah, terus dari affiliate kok bisa jadi dari affiliate sebesar itu? Ya fair ngomong, kan kalian tahu ya, gue sering bahas juga di MEA, kita punya cukup banyak affiliate ya, total bisa 10 ribuan ya. Jadi ketika ada produk-produk yang bagus yang kita lihat potensial, kita pasti bakal saranin juga gitu. Nih affiliate mau nggak nih, ada yang mau ngambil nggak nih, kita ada sellernya kayak begini. Dan sebenarnya ada kuncinya apa gitu. Nah kalau gue lihat insight-nya dari affiliate adalah satu, affiliate itu suka seller yang nggak rewel buat kasih sampel. Kasih sampel tuh bukan berarti gini ya, contoh gue tahu nih kalau ngomongin sampel itu banyak seller tuh suka ngerasa apa ya, ngerasa insecure, ngerasa bakal dibohongin gitu ya. Karena yang request pasti banyak banget, tapi yang bener-bener produktif dikit. Bener kan? Nah makanya sebenarnya ketika kalian kerja sama kita di MEA, kita bisa bener-bener ngerapihin supaya ya kalian tuh paling keluar cuma 10%-nya aja. Gitu loh, dari target video yang bakal kita bikin. Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, 10% kayak gimana nih? Karena kita kurasi, ada yang maksudnya sampelnya kita bisa pakai sampel barengan, jadi kita memang punya beberapa metodenya. Ibaratnya kayak di kantor kita udah siapin nih tempat-tempat yang mungkin para teman-teman kreator bisa datang, mereka tinggal nge-tag gitu kan, ya udah, jadi kan sampelnya nggak keluar ya, sampelnya tetap ada di kita, tapi bisa menghasilkan konten yang cukup banyak, yang lebih banyak gitu ya. Nah itu adalah yang berikutnya gitu ya. Nah terus udah gitu, nah affiliate juga gini, affiliate kan ada dua nih, ada yang live, ada yang konten, bener nggak? Nah tinggal ke-matchingin aja gitu ya. Kira-kira kreator-kreator mana nih yang cocok sama produknya kalian, yang kira-kira bisa masuk sama produknya kalian. Nah biasanya kalau dari cocok sama produknya kalian, itu begitu masuk 1, 2, 3 kreator, itu ngegas. Gitu kan. Tinggal kayak gimana. Nah berikutnya adalah paling yang perlu dilakukan adalah gini, lu bisa kelola masih sendiri, tapi kelola sendiri itu capek. Beneran, dari banyak affiliate mau dichatin satu-satu, ngabisin waktu kan. Mendingan fokus ngurusin orderan, bener nggak? Kayak contoh gini, dia toko ini naik jadi 2 miliar. 2 miliar itu gue yakin, ya gimana ya, 2 miliar itu sehari berarti 60-70 juta ya. Lu hitung dah barang dia gitu ya, 50 ribuan. Berapa banyak paket tuh yang harus lu urusin, bener nggak? Belum jangan sampai salah kirim, wah segala macamnya panjang tuh kan. Nah ini sebenarnya kalian harus perlu urusin gitu kan. Nah buat kayak ngurusin affiliate, mencarikan campaign segala macam, nah lu bisa kerja sama sama pihak ketiga. Contoh salah satunya sama kayak kita di MEA. Nah kita bisa bantu ngurusin nih, mau dari mananya, mau dari iklannya, mau dari kontennya, mau dari live-nya, mau dari affiliate-nya, mau dari manapunnya, itu bisa kita urusin. Bahkan sekarang kita ada kerjasama dengan perusahaan luar di mana di MEA kita bahkan bisa ngurusin sampai pengiriman dan permodalan. Nah, kurang apa lagi coba, lu ibaratnya yang kita cari cuma seller yang niat, seller yang serius, seller yang punya produk oke, gitu kan. Sisa-sisanya itu bisa kita handle, bisa kita urusin biar omset lu lebih growth lagi, lebih tumbuh lagi. Nah, mau jadi bagian dari seller-seller yang terus berkumpul bareng MEA, yuk lu bisa klik link di deskripsi gue, gabung sekarang, dan gue pengen tahu pendapat lu. Jangan lupa tulis di komen, kalau ada pertanyaan nanti bakal gue jawab di Q&A. Terus jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo. Gue yakin gak akan ada yang pernah nyangka kalau misalnya kalian jualan produk musiman terus tahu-tahu bisa dapat sampai hampir 1,5 miliar di waktu-waktu yang harusnya nggak naik. Ada apa nih? Bukannya banyak yang bilang ekonomi sepi, kok bisa ada toko yang bisa naik? Barangnya padahal biasa aja loh, nggak istimewa banget loh. Nah, buat yang penasaran, kali ini gue mau bongkar salah satu studi case dari klien MEA yang growth-nya ternyata itu growth naik cukup banyak dalam waktu singkat, dan di bulannya sampai sellernya aja nggak nyangka kalau dia bisa dapat segitu. Ya bahkan bisa dibilang sellernya udah sempet stres juga nih buat menuhin order karena nggak cukup gitu loh produksinya, sampai stres sendiri. Nah, kayak gimana ceritanya? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi cerita ini asalnya tuh dari ada salah satu klien yang kerjasama dengan MEA, di mana jualannya adalah produk one set. Biasanya nih begitu ya, di mata seller gitu ya, ketika mereka masuk ke kita ya kan udah jalan nih beberapa lama. Mereka berpikirnya ya udahlah gitu kan, omset gue misalnya katakanlah kadang 100, kadang 150 gitu kan, ya udahlah nanti paling jadi 200, 250 dan seterusnya, udah cukup deh gitu kan. Yang jadi masalah adalah produsen produk seperti ini biasanya kan ngeproduksi stoknya nggak langsung banyak ya, bener nggak? Ya yang seadanya aja gitu kan. Nah
Terus ketika mereka kerja sama kita di MEA gitu kan, kita kan riset nih, kita analisa, kita lihat produknya seperti apa gitu kan, dan kita ngelihat ternyata room to growth-nya, ruangan buat dia tumbuh itu masih cukup banget gitu. Makanya setelah kita analisain dan kita lakuin beberapa cara yang kita lihat gitu kan, hasilnya kalian bisa lihat ini bisa naik sampai 61% dalam 1 bulan gitu ya. Nah, room to growth-nya dari mana nih gitu kan. Dan kenapa kita bilang ada room to growth-nya? Gue nggak tahu dengan apa yang biasanya kalian lakuin, tapi biasanya nih kalau seller kan jualan gini. Yang gue tahu ya, oke, gue punya barang A, ya udah gue jualan aja gitu, bener nggak? Terus kayak misalnya kan jualan TikTok ya. Oke, di TikTok kayak gimana? Ya udah kalau gue tiap hari konten biasa. Kontennya gimana? Projectnya udah deh sebulan ya udah 30 sehari 1, yang penting ada. Kalau nge-live ya udah yang penting nge-live aja. Gitu kan. Yang penting gimana live-nya? Udah aja deh. Ini kan ada admin sambil packing. Lu sebelum packing nih pagi-pagi nge-live dulu deh. Nge-live-nya ngapain? Ya udah aja pokoknya orang tanya apa jawab gitu kan, jualan gitu kan. Bener nggak? Kalau jalan iklan ya udah deh jalan seadanya. Yang intinya adalah biasanya mayoritas seller ketika jualan itu ngelakuin yang namanya business as usual, bener nggak? Ya kan? Lu jalan sesuatu yang udah lu tahu dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, dan metodenya begitu top. Gitu. Ada nggak perubahan? Nggak. Ada nggak evaluasi? Kagak. Ada nggak update terbaru? Kagak. Kenapa kagak gitu? Ya fair ngomong. Dalam hati kan, sesama seller pasti ngalamin gini, gue jualan udah capek. Gue udah ngurusin stok. Gitu kan. Otak gue harus di stok, harus ngurus orang, harus promosi, harus segala macam, nggak cukup pusing. Bener nggak? Ya, pengen ngomong kan, sesama seller pasti kayak gitulah. Gue juga dulu kayak gitu kok. Gitu. Dan ketika dikasih masukan dari pihak luar, kita ngerasa ala udah bullshit lah. Gue udah paling tahu, gue udah jualan one set dari kakek gue belum lahir. Turun temurun, sampai sekarang sampai gue, anak gue nanti one set terus. Itu kan yang kita ngalamin kan, bener nggak? Ya. Nah, terus apa bedanya nih ketika misalnya kita kerja sama pihak luar gitu ya? Nah, ketika kerja sama pihak luar, lo bisa dapat masukan-masukan yang maksud gua, lo nggak pernah lakuin, lo nggak pernah ini. Makanya gini, suka ada orang yang ngomong gini, gila ya ekonomi masih lagi kayak gini, emang ada tuh yang kuat kerja sama pihak agensi, harus bayar begini, begitu. Iya, di pihak ekonomi kayak gini ya, gue lihat sih ada-ada aja ya. Justru yang gue lihat ya adalah seller-seller yang memang mau growth ya ada aja gitu. Nah, terus emang bedanya apa? Gue nggak tahu kalau di yang lain. Karena banyak kan setiap orang punya metode sendiri lah. Kalau di MEA kita punya beberapa metode khusus. Tadi gue spill di awal. Jadi benar-benar adalah satu, kita lihat dulu nih, kita riset dulu dari yang udah jalan seperti apa. Dan ngomong-ngomong dari semua data kalian, yang maksudnya kalian masuk jualan di TikTok Shop, jualan di Shopee, jualan di mana, jujur salah satu hal yang gue boleh pede gitu ya adalah di kita kuat banget itu adalah data analisa. Gitu, data analisa. Jadi kita benar-benar ketika melakukan sesuatu kita lihat by data. Jadi kayak dari klien satu ini kita lihat nih dari by data dia, produk yang laku kayak gimana, harganya berapa, range produknya berapa. Karena kan setiap seller pasti punya barang yang beda-beda ya. Ada yang harganya murahnya, ada yang sedangnya gitu kan. Meskipun ada juga yang sama semua gitu kan. Ya, tapi ada datanya tuh gitu, ada datanya. Dan TikTok Shop itu salah satu platform yang gue suka buat scale up omset klien. Kenapa? Karena datanya luas banget. Repot? Yes. Banyak orang bilang, tapi kan kok jualan TikTok Shop ribet ya, nggak kayak di top yang lain gitu ya, yang mungkin lebih simpel. Tapi datanya itu banyak gitu. Jadi dengan data yang banyak ini kita bisa ngelihat. Dan metode yang kita bikin adalah langsung kita ketika udah klien masuk, kita olah dulu semua datanya ini. Nah, kita masukin nih ke mesin data processing kita. Gitu kan. Setelah kita masukin processing ini, kita dapat banyak insight dari situ. Kayak pertama nih di klien ini gitu ya, kita lihat, oh ternyata dari SKU yang dia punya itu kita langsung mappingin. Ada yang hero, ada yang memang harus kita angkat, ada yang potensial, gitu kan. Ada yang ini yang lihat banyak tapi nggak beli-beli, berarti harus dibenerin. Ada juga yang udah kita lupakan, abaikan. Dan biasanya banyak seller, jujur nih, kalau gue lihat ya, yang dipraktekin sama seller biasanya cuma bener-bener ya mengabaikan semua. Ya mencoba sih mempromosikan tapi nggak mencari gitu loh kayak angle-nya kayak gimana, poinnya kayak gimana. Jadi poin pertama kita adalah dari situ. Nah, jadi kita lihat nih, one set ini kan harganya pasti lebih mahal ya dibandingin maksudnya dress yang sepotong-sepotong ya, bener nggak? Makanya di sini kita cari channelnya. Channel itu jadi kita breakdown. Jadi pertama lo breakdown SKU, itu yang biasa kita kerjain. Udah gitu nanti kita breakdown. Marketing channelnya mau dari mana nih? Ada yang dari iklan, ada yang dari live, apakah ada yang dari konten, apakah ada yang dari affiliate, atau yang dari mana? Nah, kalau dari study case yang satu ini, dia mayoritas itu kebagi, jadi salah satu yang heavy itu adalah live. Kenapa live? Pertanyaan gue, kenapa live? Karena kalau misalnya live, itu kan orang tuh punya waktu interaksi lebih lama.
Bener nggak? Contoh gini, gue bikin video. Kalau video gue katakanlah durasinya 30 detik. Mungkin cuma kayak sepotong, coba lo beli buku gue. Dan, tapi ketika gue lewat live, jadi gini loh, buku gue yang satu ini. Nah ini tuh kelebihannya bisa bla 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 bla, panjang lebar kali tinggi. Gue bisa menjelaskan lebih banyak dan orang bisa lebih check out dan kita bisa ngasih promo-promo khusus live. Bahkan ada voucher-voucher khusus live. Dan live juga lagi didorong banget sama platform. Gitu kan. Nah, itulah yang bisa dikerjain. Gitu. Nah, ini yang berikutnya. Jadi ketika kita bikin seperti itu gitu karena ini bisa bikin penjualan lebih efektif. Makanya dari sini yang gue bahas adalah omsetnya dia naik 60%, jadi 300 juta lebih gitu kan dalam 1 bulan gitu kan. Di sebagian itu didapetin dari ads, ada yang dari ads. Nah, breakdown-nya gimana gitu ya. Nah, secara iklan, kita waktu itu kliennya juga sempat agak kaget sih, kayak pertama kita minta ad budget sekian, kita jalanin, kita lihat ROAS-nya bagus gitu kan. Kita agresif dong. Nah, pertanyaannya gini, kenapa harus agresif? Ya, suka banyak seller yang bilang, kok kalau agresif kan modalnya cepet habis, mendingan gini aja, kita slowly aja deh. Kan maksud gue gini, kita omset misalnya kita ad spend sebulan 10 juta deh, dapat 100 juta, ya udah kita lakukan itu sepanjang tahun. Kan hidupnya indah, bener nggak? Selamanya kayak gitu. Nah ini cuman ada di angan-angan seller yang menurut gue masih hijau, kurang pengalaman. Kenapa? Faktanya di Indonesia, lu tuh persaingan ketat. Dan orang Indonesia itu entah kurang kreatif, entah gimana ya, gue nggak tahu ngomongnya. Tapi gue pengen tahu menurut kalian, kasih tahu nih ya, gue mau kasih tahu nih, lu kasih tahu nih orang kayak gimana nih ya. Menurut gue itu gini, kalau lu laku, ya nggak nyampe waktu 1 bulan, pasti ada kompetitor yang lihat. Anjir, kenapa dia lebih laku? Apa yang lo bikin? Dia tiru, dia tembak, dia jual sedikit lebih murah. Bener nggak? Yang artinya tadi kalau lo pengen, oke, gue jual modal 10 juta, dapat 100 juta, atau omset gue misalnya ROAS-nya kalau bagus banget sampai 300 juta, gue tinggal modal 10 juta, ya tiap bulan hidup gue indah 300 juta setiap bulan selamanya. Itu dulu bini gue mikir kayak gitu bisnis. Ternyata kagak bisa, karena begitu kompetitor lo ini mencium hasil rame lu, dia niru, dia jiplak, dia segala macem. Pasar lu, ROAS lu nggak segitu lagi. ROAS lu berkurang banyak. Dan ketika ROAS lu berkurang banyak, apa yang terjadi? Ya udah lu nggak bisa seuntung kayak kemarin lagi toh, bener nggak? Yang makin lama ROAS-nya makin turun dan makin lama produk lu declining. Dan kalau dia yang lebih agresif, dia yang iklan gede-gedean, dia yang rame, dia yang ngambil pasar. Makanya perlu agresif. Kalau ketika produk lu rame, hajar sebesar-besarnya. Gitu. Masih bisa untung, hajar terus. Gitu kan. Nah, coba jadi masalah satu kan. Stoknya kuat nggak gitu loh. Kalau nggak kuat, nah ini dia yang jadi masalah. Nah, ini adalah yang bikin kayak titik kita tuh, kenapa cuma segini kok? Kan katanya bisa gede. Iya, kita agak ke stop gara-gara kliennya bilang, stop dulu. gue udah nggak bisa fulfill nih, gitu kan. Gue udah nggak bisa ngirim nih. Masalahnya biasanya orderan sebanyak ini cuma lagi lebaran. Kok bisa sih nggak lebaran orderannya sebanyak ini? Nah, itu dia tadi poinnya. Nah, ketika seperti itu, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kebayangkan maksud gue kan. Nah, makanya ketika lagi rame, hajar sebesar mungkin, karena itu adalah momen lo lagi rame, hajar supaya lo bisa dapat gede, gitu kan. Nah, kalau di sini kita dapat ROAS kurang lebih 10-an, gitu ya. 10 bagus nggak sih? Sebenarnya kalau untuk standar industri fashion ini bagus karena rata-ratanya di 5 sekarang ini. Nah, kalau gitu mungkin gue yakin pasti ada yang bilang, wah, sekarang 5 ya? Wah, berarti berat dong, gue nggak bisa iklan dan sebagainya. Balik lagi, lo kalau mau untung di online, bisnis itu adalah gimana cara lo bikin barang yang oke, dibutuhin orang, harganya bisa cukup tinggi, tapi modal lu nggak terlalu besar. Kalau lu gitu, lu juga nggak bisa jualan gitu. Itu adalah skill basicnya dalam jualan. Bisa nggak reselleran? Kagak bisa. Bikin barang sendiri kalau misalnya mau kayak gitu ya. Nah, lanjut. Nah, tadi itu dari iklannya. Terus gimana dengan live-nya? Tadi yang gue bilang kan. Nah, kita juga analisa nih live-nya. Jadi live-nya itu bisa ngasih 140 juta, yang artinya hampir 5 juta per hari, gitu kan. Nah, terus cara ngambilnya gimana ya? Pasti gini, dianalisa dulu nih. Live, kita pernah lihat dianya pernah jalan live apa enggak. Kalau kita living, kita analisa nih, barangnya harus ada berapa, stoknya harus kayak berapa, pembawaan hostnya harus kayak gimana, produk assortment nih, muternya kayak gimana nih. Nggak bisa kayak gini. Kalau lo mau live rame, biasanya tuh orang suka kayak mikir, oke, gue punya produk 5, hari ini gue 5, besok 5, kayak buka toko aja.
ya kan? Buka toko kan gitu kan, hari ini 5, besok 5, lusa 5, nggak ada bedanya. Cuman, yaudah, lu mau beli apa? Sok ada yang mau tanya nggak? Sini aja datang gitu kan. Nah ini bukan toko, buka toko cuy. Live itu bener-bener kayak lu ada apa ya, live shopping gitu kan. Kalau zaman dulu TV kan, tau nggak lo yang suka ada hiburan-hiburannya. Nah ini harus digabungin gitu kan. Nah ketika kita gabungin ini, barulah bisa dapat hasilnya gitu ya. Nah jadi 140 juta dari situ, sebagian kebagi dari sini. Live-nya kena iklan nggak? Kena iklan, karena kan iklannya sekarang JMV Max semua kan. Jadi kebagi nih antara yang live sama yang konten gitu ya. Nah sekarang gue pengen tahu nih, siapa lagi yang mau dibantuin sama Mea biar omsetnya bisa lebih growth? Kasih tahu gue di komen, kasih tahu jualannya apa. Ada yang pengen dirisetin nggak barang lu kira-kira bakal ramai atau nggak? Tulis di komen ya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.